sementara ini ada di digit keempat. Kemudian juga 602-nya mengenai Television Programming and Broadcasting Activity. Nah, diantaranya terkait UHD ini karena konteksnya jasa televisi, berarti dia masuknya ke sini, dalam yang existing ya. Nanti berubah juga sama, saya kira, karena kemarin kita mengajukan untuk digit 5-nya itu, ini kan sampai digit 4 ya. Nah, yang kelimanya itu diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Nah, sekarang diganti nanti berdasarkan teknologi analog atau digitalnya, baik radio ataupun TV ya. Saya kira itu ancar-ancar aja karena belum disahkan. Jadi kita masih dalam diskusi dengan konteks BPS-nya yang akan dipakai nanti di BKPM untuk online single submission-nya. Oke, lanjut Mas Diki. Nah, ini yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan OSS-nya, berkaitan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI 2020. Yang diantaranya atau berkaitan dengan jasanya itu radio dan TV. Kata Nah, itu orang-orang itu banyak di kendaraan daripada di tempat maksudnya gitu ya. Jadi mau jalan di Jakarta itu berangkat itu 2 jam di jalan. Nanti akan mereka banyak berdasarkan teknologi analog dan digital. Walaupun nanti di konteks proses lebih lanjut setelah mendapat NIB ini ke tempatnya SIM P3. SIM P3 untuk proses mendapatkan IPP-nya. Nah, nanti yang dalam pengertian baik ada pemohon baru ataupun yang perpanjangan ya. Ini sudah ada beberapa perpanjangan, jangan kaget bahwa kalau nomenklaturnya berubah. Tapi ini berubahnya mungkin di tahun 2025 karena ada perubahan IC versi 5. Lanjut. Nah, ini saya hanya menggambarkan saja bahwa yang namanya broadcasting atau penyiaran itu dalam penyaluran kontennya ada beberapa media transmisi. Yang konvensional dapat dilihat di sini ada satelit, ada terestrial, ada kabel. Nah, yang ramai sekarang itu termasuk dalam konteks media lainnya atau platform lainnya. Nah, ini banyak di masyarakat yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda ya. Namun, sebagaimana tidak saya sampaikan tadi bahwa jenis jasa penyiaran itu ada yang ngatur. Nah, khususnya kita itu berkaitan dengan sebagai anggota WTO ya, itu harus mengacu kepada GATT, General Agreement on Trade in Services. Nah, harus mengacu ke situ. Di artikel 26-nya itu menyebutkan bahwa konsil dalam hal menentukan servicesnya itu bekerja sama dengan badan-badan yang ada di bawah PBB. Di antaranya ITU, International Telecommunication Union, serta badan-badan lain yang diakui di setiap pemerintahannya gitu. Nah, jadi kita tidak sembarangan. Dengan demikian, kita akan mengacu pada teknologinya. Tidak bisa kita sembarangan nyebut ini penyiaran atau bukan. Nah, harus ada dulu di sana. Kenapa? Karena nanti ada perjanjian yang namanya Statement of Commitment. Ya, kita perdagangan kan sudah terbuka ya secara internasional. Maka nanti ada multilateral. Nah, multilateral acuannya tadi dari UN statistik ini. Nah, kalau lebih breakdown-nya itu ke CPC 2.1 ya, sekarang itu yang terakhir. Nah, di situ ada item-itemnya yang harus diacu oleh semua negara. Kemudian nanti di regional ASEAN-nya juga sama seperti itu. Termasuk nanti untuk bilateral dan plurilateral. Plurilateralnya itu antara ASEAN dengan Jepang misalnya, ASEAN dengan India atau dengan Australia. Nah, itu plurilateral. Tapi bilateral itu antara Indonesia dengan Korea misalnya dan seterusnya. Nah, itu harus artinya harus sama secara internasional dan dibacanya sama gitu. Nah, ini terkait dengan platform lainnya dapat saya sampaikan, ini juga harus mengupdate regulasi kita, yaitu mengenai broadband internet. Nah, dalam hal ini BPB sudah ngeluarin ya teknologinya, yaitu HBBTP. Nah, ini yang dari Eropa. Kategorinya itu untuk layanan servicesnya itu IBB, Integrated Broadcast Broadband. Sementara Hybridcast itu dari Jepang. Nah, kita karena sudah mengacu DPB untuk interoperabilitas
antara konvensional, satelit, terestrial, dan kabel, maka kita akan gunakan IBB. Tapi itu nanti, ini masih dalam proses untuk regulasinya. Kemudian juga di 5G sekarang lagi berjalan, itu pun belum diimplementasikan dengan menggunakan teknologi udah jalan. Oh gitu, iya. Juga itu berkaitan dengan IMBMS teknologinya atau PEM atau Further Evolved Multimedia Broadcast Multicast Services yang dirilis oleh 3GPP. Kalau ini 3GPP itu dari ini ya, dari seluler yang memberikan ranah 1G, 2G, 3G, 4G sampai ke 4G, dan itu pun berkonsultasi dengan Ibu European Broadcasting Union. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau di platform lainnya itu dalam hal ini IP ya, bahwa itu dikategorikan penyiaran. Nah, secara QoS-nya itu sustainable QoS dan juga predictable. Artinya bisa diprediksi dan juga bisa dipertahankan QoS-nya itu. Seperti halnya kalau kita nonton di terestrial, apakah ada yang namanya jedaan? Nggak ada. Nah, YouTube mempunyai protokol yang berbeda. Protokol yang berbeda artinya dia tidak dijamin dengan konteks protokolnya ini, karena ada yang namanya buffering dan juga stopping. Ketika dia buffernya habis, itu berhenti itu. Nggak ada lagi tayangan, itu terjeda. Akhirnya dia harus membuffer lagi, karena ini tergantung dari traffic internet. Sehingga menurut Ibu yang itu tuh bukan kategorinya penyiaran. Begitu. Lain halnya dengan yang dirilis 14 dan 17 ya, baik radio ataupun TV, di situ dijamin streamingnya itu tidak ada jedaan gitu. Nah ini untuk aja pengetahuan ke masyarakat ya, bahwa kenapa konten Netflix dan YouTube itu bukan penyiaran gitu. Adapun di satelit terestrial dan kabel yang konvensional, kita tahu bahwa sesuai dengan RDTP ini diperbolehkan menggunakan analog ataupun digital. Nah, digitalnya masih di PBS, di BBC, sama yang terestrial kan sudah dihentikan ya. Di PBS itu wajib. Namun untuk yang berlangganannya, alokasi frekuensinya belum ditetapkan. Nah, begitupun ini untuk yang lembaga penyiaran sekarang, itu tergantung lihat model bisnisnya. Model bisnisnya apa menguntungkan atau tidak ya. Gitu. Misalnya kita mau pindah ke digitalnya, tetapi digital ini tentunya lebih efisien gitu. Dalam hal apa? Dalam hal pengiriman channelnya. Misalnya kalau untuk di analog dengan konteksnya PAL, teknologi PAL maksudnya, ya itu hanya bisa menyiarkan satu program siaran kan. Nah, beda dengan konteksnya dengan digital gitu. Tergantung kita settingnya berapa QAM ya. Ada 16, ada 4, ada berapa? Bahkan kalau di kabel itu sampai 1000 ya, sampai 1000 QAM-nya. Nah, itu bisa mentransmisikan untuk channel codingnya itu lebih efisien. Begitu. Semakin besar QAM-nya semakin bagus. Tentunya juga harus dibarengin dengan baud rate-nya dan seterusnya. Nah, dengan demikian pengenalan digital ini semua negara sudah beralih ke sana. Nah, kita sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa saya lihat di konteks izinnya itu masih banyak menggunakan analog gitu. Wah, ini harus kita informasikan. Sifatnya ini tidak obligation, tapi hanya mengetahui dulu informasinya. Nah, kami persilakan sih untuk lembaga penyiarannya untuk melakukan nanti untuk model bisnisnya apakah akan dilakukan migrasi ke digital atau masih akan tetap dulu, tergantung kepemilikan modal dan model bisnisnya, dilihat income-nya dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita kalah sama negara tetangga, karena mereka nanti kalau lihat Indonesia misalnya opportunity-nya tinggi dalam hal bisnis, mereka akan melakukan investasi asing. Investasi asing kan kita tahu 20% ada di commercial-nya gitu. Nah, kalau ini yang didorong pakai investasi asing dan mereka tahu cara digitalisasinya, nah kasihan kan yang masih analog. Nah, yang analog kurang mempersiapkan diri, nanti secara kompetisi bisa tergerus marketnya begitu. Lanjut.
nanti. Nah ini sebetulnya ini the future will continue. Nah ini artinya kita harus lihat nih karena kita memilih dari DVB Digital Video Broadcasting. Nah dilihat di atas tuh untuk kualitas tayang SD, HD, UHD. Sebetulnya sekarang ada SUHD tapi masih dalam penelitian. Nah ini artinya dari konteks SD, HD, UHD itu jenis tayangannya, kualitas tayangnya. Yang artinya tadi gambarnya sama standarnya dengan analog yang SD itu. Nah, kemudian dengan berubah ke HD, nah itu lebih ke natural lihat gambarnya. Apalagi UHD, nanti bisa dilihat ya di rekomendasi ITU konteks 2020-nya bahwa color gamutnya itu white color gamutnya itu mencakup lebih banyak. Kemudian juga kompresi juga kita harus perhatikan. Nah, sementara ini kan di Televisial kan menggunakan MPEG-4 ya, karena sifatnya publik. Jadi semua harus seragam. Jadi harus diseragamkan kalau ini, kalau yang free to air-nya itu. Sehingga ditetapkanlah yang namanya MPEG-4. Tapi bukan kemungkinan tidak hanya di MPEG-4, karena MPEG-4 itu hanya untuk high definition. Sementara ini. Kemudian kalau nanti future-nya itu berubah ke ultra high definition, yang digunakan kompresinya itu HEVC. Kalau di Eropa sudah diterapkan ini. Jadi Spanyol aja udah pindah ke UHD. India aja di negara kita udah pindah ke UHD untuk T2R-nya. Nah, bagaimana dengan ini yang di lembaga penyiaran berlangganan atau jasa penyiaran berlangganan? Ya itu kan dibebaskan. Mau pakai yang mana silahkan. Tapi kalau untuk efisiensi, ya tentunya kita pakai yang paling tinggi nih, UHD sama IPC gitu kan. Kan boleh kalau yang di berlangganan. Nah, untuk yang HD-UHD ini sebetulnya dari DPB ada dua fase. Fase 1 dan fase 2. Itu. Bedanya apa sih? Bit-tone-nya sebetulnya. Nanti bisa dilihat bit-tone-nya apa. Di antaranya ya, dari 10 bit ke 12 bit. Itu artinya kecerahannya itu semakin bagus gitu loh. Makin bisa membedakan gradasi warnanya itu ya. Dari mulai gelap sampai ke terang gitu loh. Sama seperti kita kalau naik tangga ya. Kalau tangganya stepnya lebih banyak kan lebih mulus tuh jalannya. Tapi kalau step tangganya lebih banyak lebih sedikit, waduh itu kan berat gitu ya. Itu kelihatan gitu capeknya gitu. Nah ini juga sama gitu kalau sedikit lebih mulus gitu. Sama kalau kita melihat gambar kalau picture elemennya itu lebih banyak, maka dia akan seolah-olah yang tadinya potong-potong itu seolah menjadi garis gitu loh. Nah, itu dengan jarak tertentu ya. Mata kita kan ada naturalnya itu ada sifat untuk melihat sesuatu itu tidak sesuai dengan sebetulnya dengan gambar yang dilihatnya. Nah, kita selanjutnya nanti yang di lembaga penyiaran itu ada alternatifnya itu kalau di PBT-nya itu kan sudah tertutup, tapi di PBS, di PBC, di PBS 2X ya. Kemudian satunya di PBC itu masih dimungkinkan untuk delivery bisnisnya. Nah, kalau yang tadi analog, maka beralih ke konteksnya digital dengan sistem transmisi ini tadi. Oke, lanjut. Nah, saya di sini hanya mau menginformasikan berkaitan dengan UHD ini. Jadi pengalaman yang polanya gimana? Dan bisa diterapkan di mana? Applicable to broadcast and broadband delivery. Di mana ini? Di kabel, satelit, terrestrial, dan IPTV sebetulnya. IPTV. Apa sifatnya? Linear broadband, seperti di PBI yang saya sampaikan. Ya. Di PBI itu nanti ada di internet, ini benar-benar penyiaran nih. Bukan konteks YouTube ya, ini di PBI itu beda. Karena dia akan menggunakan konteksnya native IP yang diproduk oleh DPB. Apa itu native IP? Jadi dia tidak menggunakan konteks konvensional IP-nya. Yang konvensional seperti apa? Contoh, platformnya IP, tapi untuk deliver videonya itu hanya dilengkapi dengan protokol yang dikeluarkan dari IETF, UDP, User Datagram Protocol. Nah itu untuk ngangkut paketisasi video dengan suaranya begitu. Kemudian yang STTP-nya itu untuk email kan kita tahu. Nah bagaimana kalau dengan di PBI?
dia menggunakan native IP yang diproduk oleh BBB, di mana nanti dalam hal streamingnya itu tidak ada namanya jeda. Konteksnya harus broadband, konteksnya sama. Seperti apa itu? Nanti paketisasinya atau protokolnya itu ditambah dengan DAS diantaranya. Kemudian MADR, kemudian EPC ya. Dalam artian itu untuk kodeknya, audio video kodeknya. Artinya itu untuk kompresinya gitu. Kalau tidak salah juga masih ada yang namanya checking error ya, ditambah lagi gitu. Kemudian ada lagi yang namanya LDPDP itu. Nah, kalau yang sekarang ini masih belum campuran karena menggunakan transmisinya yang dari konvensional itu dengan menggunakan MPEG 2TS masih disertakan. Hal ini berkaitan dengan sistem informasi yang berkaitan dengan network ADI, streaming video, streaming audio, streaming data. Nah, ini ada satu lagi nih. Ada yang namanya data casting. Nah, ini baru nih, tidak hanya TV, radio, tapi data juga ada. Namanya data casting. Ada di penyiaran ini. Ya tinggal tunggu aja tanggal mainnya gitu. Lanjut. Nah, ini menunjukkan comparison chart atau resolution comparison chart. Artinya yang terkenal di publik itu 2K, 4K, sama 8K. Nah, kita kebanyakan yang sekarang itu ada 4K. Resolusinya berapa? Untuk UHD ini ya, 3840 kali 2160 pixel, picture element. Kalau dibandingkan dengan 2K, ini cuma 2048 kali 180. Nah, ini kan lebih widescreen. Screen-nya lebih lebar gitu. Tentunya gambarnya lebih mulus, warnanya lebih canggih gitu, lebih covering warnanya lebih bagus lagi. Begitu. Ini hanya menunjukkan chart ini dengan konteks nanti layar yang akan kita lihat. Nah, di Thailand itu sudah menggunakan 8K. Di kita kayaknya belum, di kita ya. Kayaknya belum diluncurkan 8K. Lanjut. Nah, ini contoh untuk hitungannya. Untuk resolusi 4K UHD itu memiliki dimensi 3840 kali 2160 pixel, picture element artinya. Perhitungannya sebagai berikut. Total pixelnya lebar kali tinggi. Nah, ini lebar kali tinggi berapa? 380 pixel kali 2160 pixel. Total pixelnya berapa? 8.294.400 pixel. Bukan banyak sekali. Nah, ini pixel itu kan sebetulnya gradasi, lihat gambar itu kan kotak-kotak nih sebetulnya. Tapi kalau saking banyaknya, kotak-kotak itu seperti garis nantinya. Untuk yang UHD ini. Apalagi yang 8K UHD. Dengan demikian 8K UHD kalau dibandingkan dengan 4K itu bedanya, lihat tuh, 33 juta 177 sampai 600 pixel dibandingkan dengan 8 juta pixel. Jauh kan? Ini akan lebih bagus lagi. Nanti layar screen-nya gede, kemudian cakupan warna juga lebih banyak. Oke, lanjut. Nah, ini ada rekomendasi IQ berkaitan dengan gradasi warna tadi. Nah, konteks yang digambarkan ini dikenal dengan Kelly chart. Kelly chart ini untuk HDTV itu rekomendasinya 709. Sementara untuk HDTV rekomendasi 2020. Artinya cakupan warnanya itu lebih banyak. Contohnya kalau yang untuk SD itu 256. Jenis warnanya dari red, green, blue. Nah, kemudian kalau ditotalin semuanya itu ada 256. Kalau ini lebih gede lagi. Saya coba lupa jumlahnya berapa. Nah, yang hitam ini, garis yang hitam itu untuk UHD. Sementara yang ini yang kuning di tengah ini yang untuk yang HD ya. Nah, ini yang total yang di luar ini yang melengkung begini ini kayak kurvanya itu warna natural, warna alam yang bisa dilihat oleh mata kita gitu. Jadi kelihatan kan cakupan warnanya ini. Red, green, blue sebetulnya ini tuh. Nah, ini bisa kelihatan nih cakupan warnanya. Oh, ternyata memang yang UHD TV ini berdasarkan rekomendasi ITU 2020 ternyata cakupan warnanya lebih banyak. Tapi tidak seperti kita melihat secara alami begini, melihat di alam begini ya. Mata kita kan punya perception angle namanya itu. Itu setiap perception itu berapa ininya.
Itu begitu. Kemudian juga nanti akan lihat lebih lanjut kelebihan dari UHD ini. Ini kan wide color gamut, jadi wide color gamut itu cakupan warna yang bisa di apa? Oke, lanjut. Nah ini bitonnya, kecerahannya dari mulai gelap ke cerah gitu. Nah kalau yang 8 bit itu yang paling atas, itu kecerahannya kan kurang dibandingkan dengan yang 10 bit. Itu tuh degradasinya itu kelihatan kan? Dari sini dari mulai hitam sampai ke putihnya. Nah, yang 12 bit yang HD ini itu lebih jelas lagi. Jadi dari SD, HD, UHD. Begitu ke bawah itu ya. Itu kan lebih jelas tuh cerahannya. Makanya teknologinya sekarang orang beralih ke UHD karena tadi selain gambarnya atau white color gamutnya juga berkaitan dengan kecerahannya gitu. Nah, nanti dari Pak Yugianto mungkin lebih menjelaskan lebih jauh ya. Lanjut. Nah, ini frame rate. Nah, frame rate itu artinya dalam satu capture gambar dari ini kamera, satu frame itu menunjukkan satu gambar. Ada frame per second, artinya berapa gambar yang bisa di cover gitu ya dalam 1 detik. Ini akan menunjukkan kepada kemulusan gerak. Contoh, misalnya kalau sport itu kan kebanyakan main bola atau balapan. Kalau frame rate-nya itu kurang banyak atau 10 frame rate itu kelihatan putus-putus. Ujuk-ujuk udah nyampe sini putus-putus. Tapi kalau frame rate-nya semakin besar, kalau sekarang itu udah 60 ya, 60 frame rate sampai 120. Ini saya menunjukkan sampai 30 aja. Biasanya yang normal itu yang SD itu sampai 25 kalau tidak salah. 25 frame rate. Itu tergantung dari NTSC ataupun yang PAL itu ya. Sama gitu, atau PAL atau NTSC. PAL atau NTSC Amerika sama Eropa. Nah, ini menunjukkan untuk supaya mata kita itu bisa melihat gambar itu benar-benar gerakannya itu mulus. Jadi kalau jatuh atau apa tidak buram gitu, blur, ada yang blurnya. Tapi kelihatan mulus semua. Seperti kita melihat sesuatu di alam itu kalau jatuh ya alami ya kelihatan yang batu-batu gitu, tidak ada blurnya gambarnya gitu. Oke, lanjut. Nah, permasalahannya sekarang tadi dalam sistem transmisi ya, sistem transmisinya itu bagaimana resolusi tadi terkait dengan jumlah frame rate-nya dan approximate kalau kita menggunakan kompresinya itu HEVC. Nah, di sini bitrate-nya ada nih. Bitrate-nya dijelaskan di sini itu dari sekitar 15 sampai 20 Mbps. Nah, kalau yang di free to air itu kan 2 Mbps dengan MPEG-4 tapi frame rate-nya itu sekitar 25 atau 30. Kalau ini kan frame rate-nya tadi banyak serta widescreen-nya kan lebih besar. Sehingga untuk yang 4G yang di atas itu sekitar 15 sampai 20 dengan frame rate-nya itu 60 atau 50. Begitu. Kemudian yang 2K, yang 2K-nya itu yang 1920 kali 1080 itu sekitar 5 sampai 10 Mbps dengan frame rate-nya itu 60 sampai 50. Begitupun ke bawahnya resolusinya makin kecil. Tapi kan yang paling utama kita itu dalam hal konteks HD dan UHD ya. Ini perbandingannya bisa dilihat dalam sistem transmisinya. Nah, tinggal nanti kalau kita delivery melalui kabel atau melalui satelit, ya tinggal dihitung aja. Karena di satelit kan beda lagi dengan di kabel. Kalau di satelit kalau tidak salah, itu menggunakan APS-K, amplitude per shape key, di mana dua besaran amplitude yang berbeda dengan sudut yang berbeda juga. Nah, itu mewakili untuk channel codingnya. Begitu. Oke, lanjut. Nah, ini saya hanya menggambarkan berkaitan dengan konteks global ultra HDTV untuk 4K sama 880 ya. Household-nya gitu ya, by region. Nah, dari tahun 2014 sampai dengan 2023 nih, baru aja kemarin, itu terjadi peningkatan. Dapat dilihat di sini, khususnya di Asia Pasifik nih, yang warnanya biru. Warnanya apa nih? Hijau langit. Ya, seperti itulah.
kurang lebih. Itu sangat besar sekali gitu loh untuk householdnya ya, kepemilikan di rumah tangganya itu, baik konteksnya 4K sampai 8K gitu. Dengan demikian marketnya atau penggunanya itu sudah banyak gitu. Jangan sampai nanti kita di Indonesia terminalnya canggih tapi sistem transmisinya itu masih analog. Nah, nanti kalau ada pendatang baru terus dia menggunakan konteks digital, waduh bisa tergerus nih nanti market yang sudah existing yang sudah dibentuk. Lanjut. Nah, begitupun ini di Asia Pasifik untuk Smart TV market size-nya. By resolution. Nah, by resolution kita lihat dari 4K dan HDTV ya, 2K sebetulnya. Warnanya itu kurang lebih ke violet kali ya, ini agak gelap nih. Yang satunya lagi HDTV. Nah, yang 4K ini sudah mendominasi, tuh lihat. Dari tahun 2016 sampai dengan kurang lebih nih prediksi ya, 2028. Jadi memang masyarakat dunia udah ngerti gitu ya, bahwa nanti untuk entertainment-nya itu melihat gambar yang lebih bagus, dia akan beralih ke 4K gitu. Akan ditinggalkan nanti yang konteks HDTV-nya, walaupun masih ada ya, perkembangannya tidak banyak kalau tidak seperti ini. Tuh yang 8K dia udah mulai juga tuh, walaupun itu masih kecil gitu ya, 8K-nya gitu. Memang Full HD juga masih mendominasi kurang lebihnya. Oke, lanjut. Nah, ini dari penelitian lainnya bahwa untuk 4K household forecast sampai tahun 2000, tapi ini bisa dilihat bahwa yang mendominasi itu negara Cina sebetulnya di sini kalau dilihat di sini ya. Kemudian kalau di Asianya itu Asia Pasifik nih yang warnanya apa nih, orange atau apa nih. Nah, itu cukup lumayan juga sih, tapi masih kalah kalau dibandingkan dengan Cina. Household-nya kan memang di Cina kan penduduknya banyak sih dibandingkan di tempat lainnya. Di sisi lain juga shipment forecast by region. Shipment juga berartinya perdagangan TV ini meningkat gitu ya. Sama ini juga kelihatannya itu yang paling tinggi dari konteks yang warna ini Jepang ya, Jepang kalau nggak salah nih. Kemudian yang hijaunya Cina juga tuh. Jepang, Cina itu tinggi tuh untuk 4K-nya. Oke, lanjut. Nah, di ASEAN ternyata di sini Sharp sudah meluncurkan yang namanya 8K gitu. First 8K video in Asia. First 8K ya. Jadi di Thailand sudah masuk ke 8K, nggak tahu di Indonesia udah masuk apa belum. Nah, kita nanti tahu dari Pak Yogianto mengenai perangkatnya itu udah ada nggak itu di kita. Jangan sampai istilahnya tertinggal, nanti takutnya dikhawatirkan seperti di terestrial itu lambat asalnya itu sudah di pass out semua perangkat-perangkatnya. Nah, kan kasihan tuh sebagai penyelenggara TV-nya itu gara-gara di pass out nanti dapatnya kanibal begitu. Dapat kanibal kan ya artinya kan sesuatu yang barang yang sudah tidak terpakai semuanya di luar kemudian dibuang ke kita, dibeli sama kita, diinstalasi, jadi tidak masuk yang namanya return on investment nanti kan begitu. Oke, lanjut. Nah, ini juga dari tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya dari beberapa analis ya di Cable Congress sebetulnya. Dan ini menunjukkan 8K ini mengenai household-nya. Shipment-nya ya, shipment forecast by region. Kita lihat nih yang paling tinggi itu yang warna hijau, tetap Cina tuh, yang hijau. Kemudian yang warnanya yang agak-agak terang ini apa? Latin Amerika atau apa ya? Ini yang keduanya. Tetap yang mendominasi Cina lebih unggul ya. Makanya kita sampai ke transportasi aja kita kan menggunakan teknologi Cina tuh. Jadi Cina lebih maju tuh segalanya. Tapi jangan lupa bahwa nanti kalau di PBB itu atau di mengenai jasa ini nanti kita kumpulnya di WTO sama seperti piagam PBB ya. PBB Charter itu ya, UN Charter itu seperti Iran kemarin dibom sama Israel, dia menggunakan artikel 51. Nah, gitu pun kita dalam hal perdagangan itu kalau melanggar GATS, ya itu protes mereka. Cuman masalahnya kalau di
PBB kaitannya dengan HAM, dan artikel 51 dan kedaulatan negara. Kalau di kita nanti kaitannya dengan sanksi denda gitu loh. Jadi harus hati-hati kalau udah borderless trading. Nah, itu harus hati-hati. Oke, lanjut. Oh ya, udah ini saya kira saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian untuk mempersingkat waktunya, kami persilahkan Pak Yogianto untuk memberikan pencerahannya lebih lanjut. Terima kasih Pak. Silakan. Oh iya, selamat pagi semua untuk yang online maupun yang ada di offline. Jadi perkenalkan saya Yogianto dari Bidang Pengembangan Teknologi Politon. Kebetulan kita memang produksi TV ini udah sejak tahun 2005 ya, jadi masih hitam putih waktu itu. Jadi saya langsung aja masuk ke PPT saya, bisa dilihat. Jadi petualangan saya terakhir itu adalah waktu ke sama teman-teman PPI itu adalah waktu kita transformasi dari analog ke digital. Jadi itu benar-benar effortnya Indonesia untuk melakukan catching up. Jadi justru yang saya tahu kita itu adalah inisiator pertama untuk ke digital. Cuman kita jadi yang terakhir yang transformasi ke digital. Jadi cukup effortnya dari 2019 sampai 2023 ada satu stasiun yang ketinggalan. Jadi harusnya 2022 udah close ya. Tapi dragging ke 2023. Tapi syukurlah semua udah selesai. Sekarang ada 100% digital di Indonesia. Jadi Indonesia sendiri juga udah berapa kali udah berusaha transformasi ke digital, Pak. Udah mulai T1, T1, akhirnya di T2 yang kita pakai sekarang. Nah, tadi dari Pak Anto juga dibilang bahwa resolusi dan lain-lain itu nanti akan saya bawa di presentasi saya, itu lebih ke experience dari customer. Jadi saya sendiri pun merasakan transformasi waktu nonton TV, waktu saya kecil dan saat ini itu bedanya lumayan. Cuman balik lagi masyarakat Indonesia masih sulit membedakan antara yang kualitas HD dan HD. Jadi yang high definition dengan yang standard definition. Oke, next. Ini yang ini yang transformasi yang kita lakukan. Jadi kita selalu bilang bahwa TV digital itu is a must bagi Indonesia. Jadi jangan mau ketinggalan dan lain-lain. Nah, dari stasiun TV pasti semua sudah melakukan upgrade registrasi MUX dan lain-lain. MUX-nya bisa dipakai oleh berapa stasiun TV pada satu MUX. Jadi ketersediaan MUX ke depan ini akan jadi krusial juga. Dan semoga juga banyak blank spot yang bisa kita cover ke depan. Jadi nggak ada lagi komplain-komplain banyak blank spot bahkan di area-area yang mungkin di pegunungan, lembah seperti ini. Next. Nah, melanjutkan dari Pak Rama tadi, ini teknologi display yang saat ini saya ambil dari tempatnya Samsung ya. Karena Samsung ini selain LG itu adalah semacam leaders di dunia untuk define teknologi dari display. Jadi Anda bisa bayangkan kekuatannya si Samsung ini, bahkan displaynya iPhone 15 itu adalah Samsung. Jadi kita mau nggak mau pakai parameter yang dipunyai oleh Samsung. Yang paling latest adalah Super Ultra HD, yang paling terakhir itu bisa pakai curve ini proprietary dari Samsung juga. Terus kenapa LG juga dapat curve. Jadi apakah di marketnya kita masuk Polytron juga bagi view ya. Oh ya, oke. Ya, makasih. Jadi Polytron pun juga nggak mengeluarkan versi Curve TV. Jadi kalau Anda lihat di Terminal 3 itu banyak banget terminal dari Samsung yang dipamerkan di situ. Nah, ini yang dari kekuatan display teknologi. Nah, next-nya, ini ya. Ini kita masuk ke Polytronnya. Sorry, promosi sedikit Pak ini Pak. Jadi teknologi dari display-nya saat ini itu yang tadi juga di-mention Pak Kanto juga, itu adalah teknologi LED-nya.
itu sekarang masuk ke level quantum display. Anda bisa bayangkan warna dasar yang bisa dibaca oleh mata itu red, green, blue. Nah, quantum display ini menggunakan emulasi yang paling terakhir, itu di mana mata manusia itu paling peka sebenarnya sama biru. Itu kenapa kalau Anda lihat yang quantum display, semua merek pakai quantum display itu, ada LG, Samsung, Polytron, itu lebih soft di mata. Jadi ada kesalahan dulu hijau itu adalah warna dominan, ternyata mata manusia sekarang lebih ke biru. Jadi overlay layer biru dalam quantum display itu memberikan pengalaman yang berbeda. Nah, apa sih yang mau dicapai dengan kenapa displaynya terus naik, terus naik, terus naik? Kenapa manufacturer itu terus berusaha memanjakan mata manusia? Nanti di belakang saya coba untuk kenapa ini evolusi ini harus ada dan apa hubungannya dengan stasiun TV di Indonesia. Ya, ini kita mulai masuk ke apa dan kenapanya harus terjadi transformasi teknologi ya dalam dunia pertelevisian. Karena diakui atau tidak, dunia televisi tidak bisa dilepaskan dari broadcaster maupun yang receiver. Kita di Polytron itu memproduksi alat-alat DVB-T2, TV-nya, dan lain-lain. Itu ada di sisi customer. Tapi di sisi broadcaster yang diperlukan adalah income dari advertising, dari engagement dari publik. Setelah itu nanti dari customer-customernya juga ada engagement yang lebih private ya dengan stasiun-stasiun TV yang ada. Jadi dalam suatu proses kita mesti mempertimbangkan akses yang diperlukan. Nah, ini saya lihat dari Indonesia saat ini SD itu sudah mulai agak dilihat oleh orang Indonesia mulai tertinggal. Karena mereka sudah tahu kualitas HD, di mana waktu interview itu ya sampai wajah itu benar-benar ke zoom. Jadi ada di beberapa stasiun TV saya diundang, make up-nya itu sekarang sudah pakai nano make up katanya dia. Kenapa kok gitu? Kalau terlalu tebal kelihatan, Mbak, kalau di HD, Mbak. Kalau di SD nggak kelihatan, apalagi di zoom di reporternya itu. Jadi reporternya sendiri udah mulai berubah nih. Wah, kelihatan ini kalau HD. Nah, itu kebutuhan marketnya. Market butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang wow. Jadi HD jadi wow di Indonesia saat ini. Thanks, terima kasih ke perubahan ini ya dari analog ke digital. Setelah itu Anda harus tambahkan juga dengan skala yang harus Anda perkirakan. Kalau customer Indonesia itu sudah puas dengan HD, apakah kita udah harus menyiapkan Ultra HD? Karena apa? Experience pasti naik. Kalau dibawa turun, mereka pasti akan nolak. Seperti itu. Kayak iPhone, Anda sudah iPhone 15 dibawa turun ke iPhone 11 ya pasti ogah. Seperti itu. Jadi antara access dengan skill yang harus kita sizing up ya. Kalau bahasanya itu adalah pemilihan teknologi. Jadi yang Pak Karno bilang, SD sekarang sudah banyak di MUX kita karena harus sharing ya. Itu pun sudah diterima. Mostly untuk Indonesia, HD sekarang sudah cukup saat ini. Tapi kalau ada stasiun TV yang sudah mulai membroadcast dengan namanya Ultra HD dan TV-nya ready, ini akan jadi pengalaman baru. Nah, ini yang tadi saya mau bicarakan. Waktu saya ke Europe baru kemarin, baru 1 minggu lalu ada di Europe, itu hampir seluruh hotel yang saya tempatin, bukan hotelnya bintang 5, bintang 4, bintang 3, itu TV standarnya dari Philips. Itu mereka sudah pakai yang Ultra HD. Nah, saya sampai mikir ini, mata saya ada gangguan atau gimana. Melihat TV itu kayak terlalu flow-nya itu terlalu lancar, terlalu tajam dan lain-lain. Experience yang dibawa, yang saya mau cerita hari ini antara kaitannya antara provider TV, broadcaster dengan yang penyedia hardware-nya, itu adalah experience. Iklan McDonald yang ada McD yang jatuh gitu, ada uapnya itu buat saya langsung keluar meskipun waktu itu berapa? 5 derajat ke McD. Gila, kepingin. Jadi uapnya itu benar-benar reality di depan mata, apalagi TV-nya gede. Nah, experience seperti inilah yang bakal ada di Indonesia ke depan.
Jadi kalau sekarang kita lihat iklan ya, ya so what gitu loh, iklan gitu loh. Tapi kalau itu ada di hotel Anda, jarak dengan TV let's say cuma 2 meter, 3 meter, experience-nya kena, dan itu live gitu ya. Ada needs khusus yang buat orang impulsive buying-nya keluar. Nah, ini yang dicari dari media memasang iklan biasanya. Nah, saya pasang di stasiun TV ini karena teknologinya udah high definition. Seperti itu. Tapi itu hitungan uang ya nantinya yang mesti dihitung ulang ya. Karena market capability dan readiness untuk menerima siaran HD di suatu area, suatu negara, suatu area itu harus dihitung juga. Karena customer experience-nya bisa dibangun, iklan juga lebih banyak masuk karena Anda punya sesuatu yang beda daripada stasiun TV lain, broadcaster lain, seperti itu. Nah, nanti transfernya juga, Pak, kita juga punya pengaruh. Apakah itu lewat cabling? Sorry, di Indonesia itu kabel agak, tadi itu Pak yang saya bilang Pak, fiber optik kan kabel Pak, masih Pak. Nah, tapi masuk di IPTV. Nah, itu jadi ini agak bingung nih ngomongnya kalau dari Kominfo itu IPTV, kalau dari kita ngomongnya oh itu masih kabel karena pakai kabel fiber optik. Nah, jadi antara itulah. Tapi yang pasti itu nggak ada delay. Beda sama YouTube yang harus buffering. Jadi teknologinya untuk broadcast sudah cukup mapan di Indonesia sebenarnya. Karena sekarang fiber to home sudah cukup masif di Indonesia. Next-nya, ini kita mau lihat global 4K teknologi. Jadi melanjutin dari Pak Kanto tadi itu, kita kalau ngomong 2K itu normal. Ini 4K. Ini di Amerika. Anda bisa lihat di retail itu angkanya masih kecil, tapi waktu masuk ke entertainment and media, itu yang paling mature ya, 2033 yang paling terakhir itu, entertainment and media. Anda bisa lihat entertainment itu kan pasti ada movie, setelah itu yang mini movie dan lain-lain, short movie, itu ada entertainment media juga. Media saat ini juga mengalami transformasi yang heboh. Karena kemarin saya juga diajak untuk mulai memikirkan IPv6. Ini beda ya dengan Wi-Fi 6. Jadi dengan IPv6 ini kita akan banyak dapat alokasi-alokasi IP yang lebih besar. Nggak ada hubungannya dengan hari ini, tapi kita flash through aja update dari back-end-nya kita, server room dan lain-lain, itu adalah cost juga. Sama dengan broadcaster juga. Itu kalau update semua equipment-nya itu juga cost tersendiri. Seperti itu. Jadi kalau untuk global 4K ini yang saya ambil untuk marketnya Amerika ya. Karena kita lihat Eropa, Amerika ini adalah dua area di mana 4K itu sudah jadi standar yang paling bawah. Jadi mereka untuk HD pun mereka sudah bilang absolute teknologi. Nah, 8K is on the way di sana. Banyak TV-TV yang dijual di sana 8K. Untuk di Indonesia kita masih mesti nunggu karena faktor pricing dan faktor capability to purchase dari customer. Bahkan kita pun di Polytron masih belum mau produksi yang 8K karena harganya cukup fantastis, Mas. Next ini adalah PTV. Kalau di sana ngomongnya PTV ya, meskipun mau pakai kabel, mau pakai apa, asal bayar PTV udah. Nah, di US ini lucu juga. Jadi kalau kita traveling, kita ke Europe, US gitu ya, kita bilang ada TV kabel nggak? Jadi itu jadi kayak pernah kalau kita mau beli pompa air itu belinya Sanyo gitu. Padahal TV kabel belum tentu pakai kabel, Bang. Mereka bisa benar-benar pakai yang tadi itu IPTV, pakai IP beneran. Seperti itu. Nah, marketnya seperti ini. Jadi ke depan di Indonesia pay-per-view itu bukan suatu hal yang tabu lagi. Kalau zaman dulu mereka lihat TV ini ya free to air ya, free to air itu normal. Ngapain nonton TV kok mesti bayar? Tapi sekarang Anda bisa lihat yang langganan Netflix berapa,
yang langganan. Anda bisa bayangkan ya, Anda punya Netflix, punya Amazon, punya Zulu, punya Apple, dan tiap bulan harus bayar. Bayarnya sih gampang, berapa puluh ribu doang per bulan. Cuman ya, jangan lupa itu pay per view. Jadi bukan hal yang tabu. Jadi dari broadcaster udah preparation udah siap ke sana. Jadi ke depan free to air juga harus di-push konten. Karena apa? Free to air ini biasanya melenggang karena kontennya tertinggal jauh dengan yang pay per view. Ini juga nanti dari government juga ada regulator yang mungkin mesti mulai ini ya mengingatkan mereka, hati-hati loh ya, kontenmu udah tertinggal jauh dan lain-lain. Karena di Indonesia TV kita masih belum dilengkapi dengan sensor yang melihat eh, apa Pak, ada badan satu Pak yang melihat iklan itu yang peaknya tinggi, namanya apa itu Pak ya, yang ngitung itu? Iya, Nielsen ya. Nielsen itu butuh sampling Mas Ian ya. Beberapa TV dipasangin alat gitu. Cuman kalau di US itu ada regulasi TV itu boleh dipasangi kamera yang non intrusif. Jadi ngelihat orang itu berapa lama di depan TV dan siaran apa yang terjadi waktu itu. Itu Europe memperbolehkan, US memperbolehkan. Indonesia masih secara regulasi belum ada yang tidak memperbolehkan, tapi kita juga nggak mau nyentuh ke sana. Nah, itu kenapa Nielsen sampai sekarang di Indonesia juga apakah angkanya Nielsen ini real ya, hanya Tuhan dan Nielsen yang tahu gitu loh ya. Sama kita yang pakai datanya ya. Mau take it or leave it lah ya, kayak gitu. Karena nggak ada sumber data lain. Seperti itu. Di digital, di IP itu bisa terjadi. Anda bisa ketahuan jam berapa, nonton apa dan lain-lain, itu bisa ketahuan pakai IPTV. Nah, dari grafik ini yang paling berkembang sampai sekarang ya ini ya, itu adalah IPTV karena dalam waktu dekat itu akan cukup signifikan perkembangannya dengan adanya IPv6 dan satu lagi kembarannya adalah Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 ini kalau untuk broadcasting sangat mendukung karena Anda bisa bayangkan throughput-nya itu 9,6 gigabyte per second, gigabit per second. Itu sangat-sangat kenceng. Jadi kita di hotel ini dapatnya Wi-Fi 5. Wi-Fi 6 sudah banyak dan Wi-Fi 7 is coming. Jadi Anda ini ceritanya kalau kita aja update device ini nanti iPhone 16 itu sudah Wi-Fi 7 capable. Jadi ini udah kejar-kejaran terus Wi-Fi karena kenapa harus segitu tingginya? Karena yang di-offload oleh Wi-Fi itu nanti bukan hanya data, tapi berupa entertainment, movie. Setelah itu banyak hal akan di-upload di situ. Jadi satu rumah itu bisa-bisa Wi-Fi 6 itu akan merubah cara pandang kita. Dan jangan lupa juga di Indonesia kita itu kerja keras untuk tetap keep up dengan antara regulasi dengan teknologi. Seperti itu. Next. Nah, ini sampai sini saya sharing tentang teknologi dari broadcastingnya, dari hardware-nya. Tapi nanti kalau memang ada yang mau tanyakan, monggo. Itu Pak Kamto, makasih. Baik, terima kasih Pak Deki. Untuk sesi berikutnya saya kira dilanjut aja ya, mungkin untuk 30 menit depan sharing ini sifatnya kemajuan teknologi. Saya kira bisa sharing dengan teman-teman atau bapak-bapak ibu dari kemudian juga KPID Jawa Barat. Mungkin saya beri kesempatan dulu, andai kata ada pertanyaan dari floor sini dulu ya sebelum masuk nanti ke yang ada di Zoom. Nah, saya kira mungkin dari floor ini saya beri kesempatan dulu misalnya andai kata ada dari sisi sebelah kanan saya. Ada. Atau dari floor dari semua. Ada yang mau sharing mengenai bagaimana kemajuan teknologi di dunia ini dan juga implementasi di masyarakat kita, kenapa masih banyak menggunakan konteksnya analog gitu. Apakah memang informasi ini sudah diketahui sebetulnya, atau memang melihat marketnya masih belum ini, memang masih belum ada atau begitu.
Atau mungkin informasi ini belum tahu. Tapi saya sih yakin sebagai pengusaha di penyelenggaraan itu pasti melihat terus kemajuan ini. Sama seperti di telekomunikasi juga, kalau di telekomunikasi itu cepat, setiap ada perubahan teknologi langsung, seperti Telkomsel sekarang kan ada 5G langsung kita. Nah, tidak begitu saya melihat di penyiaran waktu ini. Pas dilihat di ASEAN seperti kemarin itu ASO aja betul. Ibu harusnya komitmennya 2020 semua negara ASEAN. Ya, betul. Indonesia Telat. Itu apakah seperti itu? Dengan demikian, kalau melihat ini kan kami harus lebih gencar lagi untuk memberikan informasi terkait kemajuan teknologi. Jangan sampai kita ini tertinggal dan ujung-ujung nanti pas kita pakai ini ternyata beri PS jadi itu si aplikasinya gitu. Itu kan kasihan untuk industri kita yang sudah menanam modal untuk ini bisnis ternyata kemudian hari waduh ada yang rusak perangkatnya besar. Tapi Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Mungkin Mas Kanto, ini sementara saja informasi dari Komisi Perjalanan Jawa Barat. Ya, memang di daerah selatan Jawa Barat ini kan masih banyak daerah yang belum tersentuh signal atau bahasa Inggrisnya adalah transport. Nah, juga kita beralih ke digital. Memang di masyarakat umum kalau disimak-simak memang ada teknologi SD dan HD atau SD dan HD. Memang mungkin tidak terlalu berpengaruh, namun dari TV yang sudah baik itu kan kualitas gambarnya masih terlihat, ya bisa terlihat dari teknologi SD ataupun HD. Nah, pertanyaan saya satu saja, tunggal saja. Solusi teman-teman di ini Kominfo untuk mendorong juga teman-teman penyiaran. Kemudian kan di Jawa Barat Selatan ini lebih banyak yang berlangganan atau membeli putus satelit karena memang belum dapat menikmati televisi digital sekarang, terutama di Jawa Barat ini kan banyak hobi pasif ya ini akan sehingga kalau langganan lewat satelit kan tidak tertonton ya karena diacak siarannya di siaran itu dengan tontonan pasif, sehingga kami bertanya bagaimana nih kita bisa sinergi dengan KPI solusi daerah-daerah yang belum tersentuh signal ataupun transport, terutama untuk menikmati nonton bola, ataupun juga kadang ada teman-teman daerah yang memang punya artis untuk menonton, untuk kadang juga diacak. Sementara itu saja Pak Ramto dan Pak Julianto. Terima kasih. Ada lagi dari Prof selain pertanyaan dari Pak Alang, Pak Elang ya, masih ada? Gimana? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ramto dan Pak Julianto. Sudah beberapa kali sebenarnya saling kontak, ternyata baru ketemu lagi dengan Pak Julianto, Pak Ramto. Dulu urusan ini Pak, urusan waktu ASO ya, karena ternyata stok STB waktu itu terbatas komunikasinya dengan Pak Julianto waktu itu. Pak, ini mirip dengan forum hari ini. KPD Jawa Barat itu beberapa bulan lalu sempat mengundang teman-teman MPP dan kami mendengar aspirasi dari mereka. Kurang lebih kalau saya dengar dari sekian yang menyampaikan itu mengeluhkan sepinya minat untuk lembaga penyiaran berlangganan. Nah, sebagian besar itu lembaga penyiaran berlangganan hanya sebagai komplement tambahan saja dari mereka yang berlangganan internet. Bahkan ada yang hanya berlangganan internet dan tidak mengambil fitur untuk TV berlangganan. Nah, dengan perkembangan teknologi yang tadi Bapak ceritakan, saya sih jadi bertanya apakah masa depan TV berlangganan untuk wilayah seperti Bandung atau kota-kota besar itu masih baik. Tapi kalau di daerah-daerah yang kita tahu misalnya di pinggiran atau sempat di beberapa daerah di Riau, kawan-kawan saya cerita masih
masih cukup baik itu peminat TV berlangganan. Nah, ke depan seperti apa tuh untuk daerah-daerah yang seperti ini? Kemudian, nah alih teknologi ini, apakah tadi sempat disampaikan ya, ini bukan satu hal yang wajib seperti halnya ASO di televisi, meskipun waktu itu harapan untuk ASO televisi itu ternyata banyak PR juga Pak. Mungkin ini di forum yang lain, tapi mumpung ketemu di sini, Jawa Barat punya catatan Pak untuk peralihan televisi analog ke digital kemarin itu kan kita punya PR misalnya soal tadi blank spot yang belum teratasi, kemudian soal hutang STB Pak dari teman-teman penyelenggara MUX itu ternyata sampai hari H tidak didistribusikan semuanya tuh, dan hanya MUX yang kewajiban pemerintah yang akhirnya selesai. Kemudian yang ketiga soal harga sewa MUX yang ternyata bagi teman-teman komunitas itu sangat memberatkan karena harganya sama dengan teman-teman swasta. Itu catatan saja Pak yang saya ingin sampaikan hari ini. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira direspon dua dulu ya, pertanyaan dua dulu. Jadi yang pertama mungkin pertanyaan dari Pak Lang ya, berkaitan dengan yang free to air tadi ya, berkaitan dengan istilahnya kenapa diacak gitu ya. Ya sebenarnya kalau yang namanya free to air itu sebenarnya nggak boleh diacak kan, secara ketentuan itu nggak boleh diacak. Namun di dalam hal haki, ini mungkin mereka mengacunya ke haki sehingga tidak bisa disiarkan di lembaga penyiaran berlangganan, karena itu mempunyai nilai ekonomi di dalam konteks undang-undang hak cipta. Dengan demikian kalau mau disalurkan di lembaga penyiaran berlangganan itu harus izin dulu, artinya izin dulu ke yang mempunyai konten itu. Nah, itu salah satu penyebab kenapa yang disalurkan lewat free-to-air itu terus mereka acak itu, khususnya di yang satelit itu. Sebetulnya yang satelit sendiri, yang free-to-air-nya kan belum ada perizinan, itu juga. Itu yang kekurangan kita sebetulnya dari konsep penyelenggaraan TV. Nah, ini kita lagi mengevaluasi atau menyusun berkaitan dengan perizinan free-to-air. Bagaimana pengaturannya supaya nanti kompetisinya sehat. Nah, kalau yang di berlangganannya kan sudah ada itu, yang satelit maupun di kabel, sudah ada izinnya. Tapi yang satelit free-to-air-nya belum ada. Dengan demikian mau dilarang atau tidak, dasarnya apa dulu gitu kan? Kan belum diatur, jadi belum ada. Jadi kan begitu. Sama seperti KPI juga kalau melihat konten yang free-to-air satelit, apakah ini ranahnya diperbolehkan apa enggak, karena tidak ada perizinannya begitu. Begitupun di kita. Waktu itu ada kasus bahwa untuk yang free to air itu khususnya ada dari luar tuh, dari penanggulangan teroris ya, itu banyak yang menyiarkan lewat satelit itu. Nah, itu harusnya secara ini kan tidak boleh, secara pertahanan negara itu. Nah, datanglah ke kami waktu itu. Ini gimana nih, ada, waduh, kata saya itu, wah ini belum ada izinnya nih. Dari tahun 2002, padahal kan undang-undang kita sudah meluncur di 2002 itu. Nah, 2002 kemudian PP-nya di 2005. Loh, ini kok saya masuk ke penyiaran tahun 2012-an, tapi itu di radio dulu, saya masuk ke TV selanjutnya. Begitu ada ini, permasalahan ini ramai waktu itu. Wah, ini harusnya diatur. Nah, kalau diatur dengan konteks analog berarti mereka masih bisa diterima. Tapi kalau kita sebetulnya kalau tidak lambat ya, dengan konteks digital itu, yang di PBT itu atau di PBT itu ada yang namanya country code. Nah, kalau kita tutup di set-top box-nya itu country code-nya, yang bisa menerima itu yang punya izin. Orang mau seliweran mau pakai apapun silahkan aja. Nanti kalau tidak terregistrasi di izin kita dan juga dikondisikan dengan DPB-nya, ya walaupun mereka bersiaran bisa ditangkap. Dikecualikan ada kebocoran di custom-nya. Nah, itu perangkat-perangkat yang nanti vaksin seleksi itu harus yang menggunakan teknologi di PBT itu, misalnya gitu.
di PBS ya, di PBS 2 atau 2X dan seterusnya. Nah, kalau yang ASDBS itu pasti ditolak. Kalau aturannya zaman dulu dia maksudnya, kita kan udah telat nih. Nah, bagaimana untuk merecovery ketelatan ini? Itu yang saya capek ini. Ini gimana kan ini menyangkut semua nih. Mereka nggak ngerti itu kalau bahwa TV itu sebetulnya sekarang itu sudah bisa diblokir sama seperti di internet. Begitu. Itu lebih bagus. Nah, ini pelan-pelan mau disusun aturannya gitu. Yang terkait dengan di satelit ini harus dilakukan izin dalam pengertian karena di Undang-Undang 32-nya itu menyebutkan setiap penyelenggaraan wajib berizin. Sisi lain, mereka tidak bayar WHP juga. Nah, begitu. Nah, kalau tidak bayar kan harusnya kerugian negara berapa banyak itu. Nah, itu sedang dirumuskan ya gitu. Tapi karena ini baru saja ASO di terestrial sudah ada lagi kasus yang ini. Waduh, ini ramai lagi. Ini ASO aja masih ramai. Kemudian menyambung dengan yang ASO-nya tadi yang disampaikan oleh Pak Basit berkaitan dengan ini ya, blank spot ya. Blank spotnya. Pertama, kemarin itu di analog tuh kalau tidak salah ada 113 wilayah layanan. Nah, dari 225 wilayah layanan itu harus kita tutup dulu yang 113 karena itu dimigrasikan dulu. Selesai dulu tugas ini. Baru nanti pengembangan selanjutnya. Nah, yang punya kewajiban untuk memenuhi di 255 itu sebetulnya bukan TV swasta atau penyelenggaranya dari LPS. Nah, ini kan kewajibannya harusnya dari BRI. BRI dilihat berkaitan dengan APBN. Anunya bantuannya kan. Nah, ini kan APBN kita terbatas. Belum bisa semuanya. Nah, sebetulnya kalau dibuka saja ini untuk liberalisasinya, kalau kita hitung nih, APBN kita mampu dalam 2 atau 3 tahun hanya mengcover katakanlah misalnya 200 lain-lain. Jadi yang sisanya lagi, yang 225 itu atau 2005 lagi, itu dengan penggunaan asing. Nah, asingnya tinggal lihat marketnya. Benar nggak? Iklannya banyak di PRI, gitu misalnya. Atau bukan di PRI lah, TV swasta misalnya. Kalau banyak dan itu menguntungkan, pasti mereka akan invest. Begitu. Nah, ini kan permasalahan yang cukup kompleks sebetulnya. Di sisi lain kita APBN-nya kurang, di sisi lain memang tuntutan masyarakat supaya blank spot ini terpenuhi gitu. Nah, cara lainnya gimana? Cara lainnya harus dilakukan dengan satelit sebetulnya. Satelitnya. Nah, kalau satelit kan set-top-boxnya beda. Kan? Jadi kita mau menetapin dulu apakah teknologinya di BBS tuh kayak Malaysia itu dia pakai S2. S-nya itu dimigrasikan ke S2. Malaysia lebih maju itu dibanding kita. Kita belum apa-apa di satelit itu. Belum kompresinya, tetapi yang mana? Saya belum juga nih. Nah, permen 4 yang harus direvisi gitu berkaitan dengan konteks satelit ini. Belum nanti di frekuensi radionya. Belum juga menata mengenai apakah dia sebagai penyala konten atau penyelenggara MOOC. Nah, saya membuat konsep untuk satelit itu sebetulnya MOOC-nya itu tadinya mau saya pisah. Karena kita di PPI, sehingga siapa-siapa yang memiliki transponder itu bisa disewakan dalam bentuk channel-channel itu ke penyelenggara program siaran. Nah, jadi terpisah dengan frekuensi. Nah, frekuensi hanya untuk operator satelit. Gitu. Saya pisahkan itu. Dan kemudian nanti di PPI itu untuk MOOC-nya tidak berkaitan dengan kepemilikan satelitnya, tetapi kepemilikan transponder. Dan ini transponder harus kerjasama dengan penyelenggara satelit. Nah, siapa yang dapat, kemudian itu akan disewakan, bukan untuk keperluan sendiri, baru dia harus punya izin MOOC, begitu, MOOC satelit namanya. Nah, ini semua konsep tuh masih dalam diskusi di internal. Diskusi di internal dan masih belum ada yang nggak setuju itu konsep ini, karena ini juga masih ramai katanya ASO di terestrial. Kalau saya tuh terestrial, ya ini juga harus dibenahin gitu, yang satelitnya. Begitu, siapkan aja terestrial terus sampai kemana ininya. Nah, terakhir kemarin untuk yang terestrial itu
ditutup untuk penyesuaian izinnya itu pada tanggal pokoknya Desember akhir. Desember akhir sudah tidak ada penyesuaian lagi. Jadi ditutup. Kalau mau buka tambah lagi penyesuaian baru itu harus mulai peluang usaha. Begitu. Jadi kami menertibkan dulu nih yang ada di ini karena kan yang ada di sini itu masih juga tadi masalah set-top box ya. Nah, masalah set-top box memang ini juga menjadi concern di sana, di tempat kami ya. Dan itu istilahnya dengan konteks pemerintah juga, ini kenapa set-top box-nya belum terpenuhi? Nah, saya kan nggak ikut permasalahan itu, jadi saya kan di bagian perpanjangan dan pencabutan izin, jadi kurang mengetahui mengenai lebih lanjutnya set-top box itu gimana. Nah, jadi dengan demikian yang namanya tadi set-top box, kemudian blank spot ya, yang memerlukan dana yang ini, ya beberapa konsep termasuk ditangani oleh Pita Lebar, kita kan ada namanya Pita Lebar, itu untuk memenuhi blank spot, dan mereka mengadakan yang namanya program DBS. Gitu. DBS itu apa? Kata itu Direct Broadcasting System atau apa? Nah, menurut mereka itu apa ya? Kemarin itu saya kurang begitu paham ya di DBS-nya itu yang sedang dibangun sama Pita Lebar tahun depan juga akan diimplementasikan, dan itu kerjasama dengan negara Eropa kalau tidak salah. Cuman saya nggak tahu apa dari Jerman, apa dari Swedia, dari mana itu dengan DBS-nya itu. Dan itu akan dikerjasamakan dengan TVRI begitu untuk membangun instalasi dan untuk menutupi blank spot tadi. Ya, kita lihat aja di blank spotnya itu yang tidak tercover oleh terrestrial, dengan konteks DBS ini bisa mengcover begitu. Nah, kalau saya sih tadinya begitu benchmark ke Jepang, ternyata di Jepang itu ketika ASO itu banyak yang blank spot juga. Cuman mereka untuk yang daerah-daerah tertentu itu digunakan kabel dan satelit gitu. Ya, satelit yang footprintnya tergantung tuh. Nah itu yang kalau di gunung-gunung terhalang ininya pemancarannya, oh ini gunakan aja kabel. Saya lihat di LPP, boleh nggak TVRI bangun kabel? Boleh, saya lihat tuh. Berarti sebetulnya cara dengan kabel juga boleh gitu sama, tapi TVRI bangunnya gitu untuk perluasan ini. Tentunya yang TV swasta nggak ketangkep kalau pakai kabel ya. Jadi dikecualikan kalau swasta juga mau satelit kan tadi itu R-nya masih nggak jelas gitu loh, dalam artian untuk izinnya itu. Jadi memang masih lebih banyak sih PR-nya di penyiaran ini dibandingkan di telekomunikasi. Kan dulu saya juga ada di telekomunikasi, jadi telekomunikasi lebih tertib. Kalau penyiaran kemarin ini aja menginfo ya itu gimana nih, ASO aja sampai begitu, sampai akhirnya kita itu tertinggal dibanding negara-negara ASEAN ya. Itu kalau nggak ada komitmen di ASEAN juga yang 2020 harus selesai. Di ITU sudah ngeluarin letter ini itu tahun 2013 atau 2015 ya. Itu artinya kalau ada interference, ini dari ITU tuh, yang harus di-drop yang ASO. Nah kita misalnya dengan Malaysia dengan di Batam ya, Malaysia kan udah menerangkan frekuensinya untuk 5G itu, untuk 5G-nya. Terus dari interference, yang analog kita harus gitu. ITU loh, kita tuh kan anggota ITU, harus ikutin aturannya begitu. Nah, akhirnya setelah pada paham, baru terlaksana kurang lebih di tahun 2023 penyisihan terakhir, semuanya sudah ASO gitu. Termasuk penghitungan tarif kan sebetulnya yang ramai juga, tapi itu kan ada putusan MK kalau nggak salah. Artinya tidak wajib kan, tidak wajib silakan aja dengan model B2B. Nah, itu kan semakin enak tuh dengan model B2B. Mau skemanya apa, mau pakai tarif, mau tidak, mau bisnis to bisnis, silakan aja gitu loh. Dan itu tidak diatur oleh pemerintah untuk B2B-nya. Kira mungkin itu dari tambahan, dan ini apa ya, terakhir alih teknologi ya. Ini kan bukan wajib ya kalau ini. Problem spot tadi sudah. Ya, gimana? Oh, di sini berlangganan. Nah, itu tadi saya khawatirnya sebetulnya yang komplementari itu berarti bukan diberi penyiaran si services lainnya, karena di dalam konteks IC itu ada beberapa konsep mengenai delivery video.
Satu ada yang broadcasting, yang kedua ada yang bukan. Seperti stream online video. Itu online services masuknya kategorinya. Tapi yang ngurusin biasanya kita ini tuh, jasa-jasa ini tuh. Ya jangan ditarik ke kita, itu di internasional kita nanti digebukin orang. Tanggung jawabnya apa? Contohnya di Apetel. Ditanya waktu itu, Anda menggunakan servisnya apa? Misalnya kalau kita free to air ya, free to air adanya di mana? Wire atau wireless? Wireless. Di mana? Di terestrial. Teknologinya kita di bibit itu tinggal ditempelin di situ di bibit itu. Kalau yang punya Jepang ASDBT misalnya, atau punya dari Cina di MBT kayak gitu. Ini pun akan ditanya. Misalnya online services itu, lo kenapa masuk penyiaran di Indonesia? Jelaskan teknologinya apa? Diketawain nanti kita. Siapa yang mengakui itu penyiaran? Di BBK, di BK, ETSG kan? Itu kan ditanya. Kita kan bukan pencipta teknologi, yang ciptain mereka. Nah kalau yang dari di BK jelas. Kenapa YouTube bukan? Nah ada yang namanya buffering dan stopping. Dan itu menurut EBU tidak predictable dan tidak sesuai POS. Gitu. Kan POS-nya tidak boleh diterapkan. Apa pernah ada buffering? Ya enggak. Jalan aja kan gambarnya tuh. Tapi coba kita bandingkan antara yang dari internet dengan yang dari terestrial. Di sini ada jedaan. Jujur berhenti. Wah, gantung dulu dia. Atau streaming. Streaming terganggu trafiknya di internet. Setelah jalan, oh ini yang di terestrial udah kemana? Ini baru ya lagi. Atau kalau nonton bola tuh kalau di terestrial udah gol, di sini baru telat gitu. Seperti itu maksudnya. Jadi kita nanti kalau pertemuan di ASEAN, ini di ASEAN dulu ya. Nah Indonesia dalam hal free trade area-nya, bagaimana komitmen di jenis jasa di penyiaran ini? Dan ini dari perdagangan sudah ngajukan itu kemarin tahun 2018 kalau tidak salah. Nah saya sendiri untuk dokumen SOT-nya, ini mana dokumennya? Saya belum dapat. Saya nanya ke Puskai, tanya di penyiaran belum ada. Wah, berarti bikin komitmen baru itu hati-hati kalau bikin komitmen baru karena ada cross border supply. Jadi cross border itu penyelenggaranya dari luar. Kalau lembaga penyiaran asing boleh di sini. Tapi kalau dari luar, berarti boleh. Artian dalam artian contoh pakai satelit, pelanggan kita lewat ke sana, bayarnya lewat internet, pakai ATM, pakai Mastercard, pakai Visa. Nah itu kan tidak bayar PNBP, kan tidak apple to apple. Nah harus dikomitmenkan lagi kita bahwa ini tidak boleh siaran ini, nanti itunya di blok. Bukan non, tapi limitation. Di cross border supply, ini limitation. Artinya apa? Harus bayar PNBP. Itu. Penyerangan dari luar, boleh nggak? Ya sebetulnya sih harus kerjasama dengan yang di sini gitu. Kalau dia mau menjalankan kerjasama dengan penyelenggara di sini, begitu. Nanti pengaturannya seperti itu gitu. Kalau tidak diatur, oh ini liberalisasinya, wah kita kacau nih. Sama seperti di Telco dulu mengalami juga untuk bikin komitmen itu. Karena sejak tahun 1996 nih udah lama nih kita itu anggota WTO. Semua jasa-jasa yang di delivery di perdagangan kan, kasusnya kayak barang ekspor impor, di jasa juga ada ekspor importnya. Nah itu bagaimana ketentuan Indonesia terkait itu begitu. Dan ini nanti prosesnya ke dalam hal investasi itu loh, asing. Berapa persen kita di undang-undang kan 20 maksimum, ya kan, PMA-nya hanya 20 dibatasi itu. Nah sebetulnya itu berdasarkan market review itu sebetulnya. Kalau kita ingin cepat membangun di Indonesia, PMA-nya bisa digedein, tapi jangan banyak menguntungkan sana. Nanti kita malah habis devisanya ke sana. Wah rugi kita kalau seperti itu. Jadi dia tuh marketnya, oh Indonesia harus bangunan segini-segini. Kemampuan dari perusahaan ini berapa? Misalnya dari yang 225 wilayah lainnya, oh cuma mampu 200. Nah sisanya itu dijual ke pemilikan saham. Begitu, baru dibuka asingnya. Asingnya nggak berat nggak dengan undang-undang? Kalau nggak berat ya harus direvisi undang-undang. Begitu.
Ya mungkin itu masukan dari saya, mungkin dari Pak Yogianto, silakan Pak. Jadi jawabnya, sebenarnya kalau saya lebih pas jawab itu yang waktu MOOCs itu ya, penyediaan MOOCs itu, saya nggak tahu apakah ini ada korelasinya. Tapi perlu diketahui bahwa penyedia jasa tower itu bisa diajak ngomong sebenarnya. Towermu ada di situ, kan mereka selalu berpikir gini Pak, utilisasi Pak, making money dari towernya dia. Sekarang 4G itu nggak perlu tower 60 meter. Nah, di situ, di bawah itu, apakah kalau dia transformasi, misal, kan banyak TOWR, Pak, yang orang-orang yang pengusaha tower itu, diajak ngomong, kamu jadi penyedia MOOC aja. Tapi, konsepnya, ini loh marketnya, yang bakal sewa seperti ini dan lain-lain. Karena saya percaya di daerah yang untuk TV itu black spot, di situ ada BTS. Karena BTS yang ada di luar kota, di rural area itu tinggi-tinggi. Yang di dalam kota paling tinggi cuma 15 meter, 10 meter seperti itu. Nah, apakah ada peluang mereka bisa jadi MOOC provider? Karena bagi mereka kalau selama investasinya jelas, penyewanya ada, ya why not? Ya dimanjain adalah masyarakat sekitar yang nggak dapat siaran tadi itu. Kasihan sebenarnya. Opsinya memang naik ke satelit. Cuma satelit tadi itu diacak. Memang belum ada regulasi juga. Nah, kita juga punya yang namanya dulu MOLA. MOLA itu Pak, waktu kita ada transformasi itu mau slip in jadi terestrial, cuman akhirnya dibatalkan karena apa ya? Oh, ini Premier League nggak bolehin kita di broadcast di terestrial. Kita pakai cara kedua, kerjasamalah dengan yang namanya TVRI, yang akhirnya jadi masalah juga seperti itu. Padahal yang disiaran itu yang siaran tunda, siaran apa, tapi ini perlu menjawab juga dari yang ini Pak Basit tadi ya, TV berlangganan kok sepi konten. Waktu MOLA masuk ke TVRI dengan Premier League, itu TVRI tegak lurus Pak, grafiknya untuk penontonnya. Meskipun itu delay, tunda, atau reply, yang nonton itu banyak. Iklannya juga lumayan seperti itu. Jadi hati-hati sama konten. Jadi kayak misalnya tadi ya, TV berlangganan ini kayak saya pengalaman pribadi lah. Kita di rumah ada namanya IndiHome. IndiHome itu ada TV, ada telepon, ada internet. Berusaha dibundle jadi satu. Ini sebelum diambil Telkomsel. Nah, saya ambilnya cuma internet doang. Bahkan teleponnya saya juga bingung nih, mau dilepas apa enggak. Tapi nggak bisa, karena itu dedicated harus. Ya sudah, internet sama telepon. TV kan saya ambil. Karena market sekarang, hati-hati nih sama market nih. Termasuk juga kita Polytron, kita harus adjusting terus. Polytron dulu amit-amit nggak masuk ke motor listrik Pak, sekarang udah di motor listrik Pak. Nah, Anda bisa bayangkan, jadi jangan tidur mulu gitu loh. Ini Telkom ya, mohon maaf ya kalau ada orang Telkom di sini, ini bakatnya tidur mulu ini ceritanya. Sampai diambil alih Telkomsel karena ya nggak tahu lah apa yang terjadi. Mereka TV itu kayak HBO dan lain-lain, padahal market itu berubah. Yang namanya anak-anak kita pun kalau nonton TV bukan mau di style dari broadcaster. Oh ini dan lain-lain, udah gitu nyari listnya juga susah lagi informasinya. Ini nanti movie yang menarik apa ya? Kita maunya adalah ala carte kalau makan. Gua pesan ini, pesan ini. Nah udah, gua tonton. Sudah, itu yang terjadi di Netflix. Nah Indonesia masih di bukan ala carte ini. Ini menu yang diputar terus HBO Max. Ya pertanyaan saya, dari anak-anak kita sendiri aja kalau mau testing ya, yang generasi milenial dan lain-lain, Gen Z apalagi, nggak mau. Itu loh perubahan market ini yang harus kita sadari. Kita sama di Polytron juga deg-degan juga, mau market ini mau kemana sih ceritanya gitu loh. Ada teknologi, karena jangan lupa Indonesia itu adalah negara yang disurvei oleh Singapura, ada survei di Singapura, itu adalah negara yang paling responsif sama perubahan teknologi. Usernya ya. Contoh smartphone, contoh teknologi EV dan lain-lain. China bisa menang dari kita EV-nya karena government-nya turun tangan, subsidinya habis-habisan gak karuan. Nah di Indonesia subsidinya baru 7 juta untuk motor. Itu aja responnya masih yes and no, tapi lumayan ya. Nah itu jadi hati-hati sama market, terutama untuk broadcaster. Sampai suatu saat, suatu titik TV yang free to air itu benar-benar drop.
Nah, kita nggak tahu nih ngukurnya dari mana, cuma Nielsen. Yang tahunya cuma Nielsen, apakah iklan kita ditonton. Sekarang pertanyaan dari 10 orang yang ada di sini, berapa orang sih yang nonton TV free to air secara langsung? Jarang. Itu yang tadi kalau jawab itu ya, TV berlangganan sepi ya, untuk kedepannya ya hati-hati sama yang tadi ini, yang ala carte ini, yang Netflix, OTT, dan lain-lain itu. Tapi pengalaman kita, Mola, punya akses untuk Premier League dan lain-lain. Nah, sekarang kita lagi buat konten-konten yang, tapi kita di ban, Pak. Karena sekarang ini lagi yang ini, Pak, multi yang pertarungan itu, Pak, UFC. Nah, itu kan nggak boleh di jam-jam normal loh, atau jam 9 malam dan lain-lain. Tapi penonton itu tinggi. Average dari usia itu antara 20 sampai 60. Berarti orang Indonesia ada marketnya gitu loh. Tapi kita nggak punya kayak TVRI-nya. Nah, kita nggak berani ngulangin masalah dengan TVRI waktu kita punya Premier League lagi. Jadi ya itulah yang terjadi di market broadcasting di Indonesia. Kalau menurut saya sih, content is the king. Jadi kalau kita lemah di konten ya dan lain-lain, bakal susah untuk bertarung, gitu ya. Apalagi TV daerah. TV daerah, saya bilang mesti punya konten daerah yang kuat. Semoga di daerah itu sendiri banyak orang yang loyal untuk nonton konten daerahnya sendiri. Kalau enggak, nah ini yang jadi bumerang. Biaya produksi konten yang mahal, setelah itu YouTube juga kan YouTube konten kan dibayar ya. Kalau memang berapa view dibayar dan lain-lain. Nah kalau TV, kalau kita buat konten kan ya seperti itu ya. Jadi itu masukan dari saya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudianto. Kemudian saya hanya sedikit nambahkan berkaitan dengan liberalisasinya. Jadi kita itu di IT, di WTO, ada yang namanya acuan dalam hal penyelenggaraan perdagangan dan konteks jasa, yaitu General Agreement on Trade and Services. Nah, di sini, sebagaimana saya sampaikan bahwa ini untuk mengukur efektivitas perdagangan jasanya ini. Ya, seperti tadi kayak Israel nyerang itu ya, apa namanya, yang kedutaan Iran. Nah, mereka menggunakan piagam PBB Union Charter namanya. Tapi artikel 51 bahwa setiap negara itu punya yang namanya independensi atau kemerdekaan sendiri, yang tidak boleh diintervensi atau diserang oleh negara lain. Jadi dia mempertahankan diri. Nah, kita pun sama di sini, tapi dalam konteks jasanya. Nah, itu di artikel 1 itu untuk mengukur. Jadi bagaimana pelaksanaan perdagangan di masing-masing negara yang sudah menjadi anggota WTO. Nah, kebetulan kita ada menjadi anggota WTO. Dan di sini diatur 4 model bisnis. Dalam pengertian, yang satu importnya, kalau dalam barangnya, kalau ini kan jasa dari penyerang dari luar masuk sini, boleh nggak gitu, atau aturannya apa. Kemudian yang kedua, dari kita menyelenggarakan negara lain, consumption of goods namanya. Bagaimana? Di luar ada nggak larangannya? Di kita juga ada nggak larangannya? Tulis gitu. Komersial present. Jadi kalau kita dagang di dalam sini, mereka mau masuk, boleh nggak lembaga penyiaran asing? Nah, kita udah nolak, nih kan? Di undang-undangnya sudah LPA tidak boleh. Jadi harus masuk LPB, LPS, LPK, atau LPT yang boleh menyelenggarakan. Artinya harus bentuk badan hukum kita. Tapi kepemilikan asingnya boleh. Kepemilikan asingnya 20%. Kemudian juga natural person-nya nih. Exchange atau present of natural person, artinya ini yang boleh bekerja di sini apa? Kalau tidak salah hanya keuangan dan teknik nih, yang ada dari asing itu. Nah, ini diatur nih di General Agreement on Trade and Services ini. Selanjutnya, dalam bentuk jasanya, tadi itu masuk nggak penyiaran? Ini ada artikel 26, yaitu the General Council shall make appropriate arrangement for consultation and cooperation with the United Nations and its special agency. Special ini mana? ITU, yang antaranya, as well as with other intergovernmental organization concerned with services. Jadi ada
intergovernmental itu diantaranya ETSI, kemudian DPB, dan seterusnya. Nah, ketika kita masuk ke ITU, ternyata penyiaran itu sudah berubah dari TV, radio, ada yang namanya data untuk digital. Jadi data casting ini sudah mulai terbit sebetulnya tahun 2013 di ITU ini. Nah, kita harus mengadopsi ini. Bagaimana pengaturannya di Indonesia? Nah, kalau di kita kan di I2R itu ada layanan tambahan. Layanan tambahan dalam pengertian untuk audio dan data. Data castingnya itu harus diatur. Cuma di Permen 4-nya itu masih belum mengenai operasinya. Kalau di Jepang itu menggunakan yang namanya BML, Broadcast Markup Language. Nah, kita XML-nya yang mana gitu? Oh, di Permen itunya. Sehingga nanti di set-top box, kalau yang untuk I2R ya, itu harus ditetapkan apa gitu. Nanti orang menggunakan jasa bisa end-to-end service-nya berjalan gitu, menggunakan yang sama. Seperti decoder sama encoder kan harus sama, encode ya, decodernya juga ekspor sama juga. Nah, jadi ada data. Nah, berkaitan dengan tadi IPTV, ini bisa dilihat sistem delivery-nya. Yang sekarang itu yang konvensional ya, ada TX network dalam arti yang V2R ini, radio TV TX network dan radio TV, TX network. Sementara yang lainnya adalah kabel network dan satelit. Itu yang konvensional. Kemudian yang barunya apa? Ya ini IPTV. IPTV itu sebetulnya masuk dalam sistem delivery penyiaran. Ada nanti jenis teknologinya. Nanti harus ditetapkan di dalam TV juga. Dan yang selanjutnya platform itu yang broadband itu yang melalui IP internet gitu. Nah, contohnya apa? SBB-TV yang kita dengung-dengungkan bukan gitu. Coba nanti kita lihat bagaimana persyaratannya nih. High level requirement submitted by EBU to 3GPP. Ini requirement yang disampaikan oleh EBU. Kalau mau jadi penyiaran itu harus begini. Apa di antaranya? Predictable and sustained QoS. Nah, itu enggak masuk di sini. Nah, yang seperti apa itu? Ya, artinya dengan teknologi standalone DMB MNS network. Begitu, yang rilis 14 dan 17. Tidak salah begitu ya, ibunya. Nah, lebih jauhnya lagi, kalau gitu gimana di penyiaran ini kok? Nah, ini saya berkunjung ke sana, ke Jerman nih. Nanya ke Peter Shepard bilang di sini bahwa our technology is moving up the protocol stack. Nah, protokolnya berarti yang akan ditambahkannya itu. Kita diskusi di sana, maksudnya diskusi kita ingin tahu deh pengetahuannya dari DPB itu apa sih untuk masuk ke penyiaran. Ini kategorinya dalam OTT, ya, yang melalui DPB, termasuk yang SBB-TV gitu loh. Oke, kalau gitu kita lihat apa itu protokol stack. Nah ini yang ada di broadband ini. Ini yang konvensional dalam artian masih digital, tapi dia menggunakan MPEG-2TS. Ya, itu paket elemen streamnya nih. Untuk paketisasinya. Nah, kalau yang di ini, jadi selain ada IP, UDP, dan TCP, STTP-nya untuk data dalam arti email, dan UDP dan UDP untuk audio. Tapi, itu yang konvensional, yang normal internet. Kalau yang di DB harus ditambahin dengan protokol stack, audio video codec, sama dynamic, apa nih, saya lupa nih, dengan HTTP, dan multimedia apparent bitrates nih untuk melihat bagaimana diaksesnya itu berapa dia dapat menerima streamingnya. Nah nanti oleh MIBR itu ditetapkan oh ini mah harus dikasih tadi yang screennya itu yang modelnya berapa pixel sehingga nanti untuk streamingnya itu tidak ada jeda. Nah, beda kan dengan yang cuman ini aja yang konvensional API sehingga ini adalah yang di broadband berjalan sehingga nanti ada yang namanya layanan di BBI. Ini di BBI benar-benar di internet nih. Di BBI ini. BBI. Kalau sekarang baru ke IBB, SBB-TV yang kapal antara yang existing satelit kabel dan ini ya tersedia digabungkan dengan internet. Begitu. Yang sekarang. Tapi yang di BBI kemarin saya Jerman aja baru eksperimennya 2020. Nah, nggak tahu di kemajuannya sampai mana sekarang.
Nah, kemudian di YouTube nih, sumbernya IQ nih. Saya kotakin di sini. Yang OTT penyiaran itu HBB TV. OTT penyiaran yang dikategorikan penyiaran. Kalau Spotify, saya Spotify belum tahu itunya teknologi karena ini kan radio ya. Tapi saya lihat Netflix dan YouTube. Kalau gitu apa YouTube? Nah, ini contoh konfigurasinya. Netflix video streaming arsitektur. Ini kan bisa dilihat. Kemudian apa di bawahnya? YouTube use a similar method of video streaming as Netflix by encoding video into several different quality to be able to send the most appropriate chunk of video the user based on current network condition. Ya, potong-potongan yang paketisasinya itu. Ke bawahnya lagi apa? Nih, the phenomena of buffering is the downloading and storage of video information. Ada bufferingnya nih. Nggak boleh nih, kalau di penyiaran. After a certain initial buffer time, the video player start taking information out of the buffer at the intended playback rate or video playback. No. Ini jadi tidak real time. Video playback continue until all of the video is shown or until the buffer is empty. Tuh. Jadi kalau dia sudah habis atau yang buffernya habis, dia harus ambil lagi untuk playback continue itu. Begitu. Kemudian di sini ya, when the buffer is empty and the new content has not arrived in time, the video playback stop. Nah, ini yang stopping tadi yang saya bilang. Boleh nih, call in interrupt. Ada interrupt kalau di penyiaran, boleh. Makanya ini tidak masuk ke penyiaran. Nah, ini satu lagi. Nah, ini yang konsep buffering itu seperti ini. Nah, gambarnya ada, saya tunjukin di sini. Ini juga hasil analisis dari jurnal yang terkait dengan buffer di YouTube dan Netflix gitu loh. Dan demikian kesimpulannya ini bukan gitu loh, tidak sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Peter Siebert dan satunya lagi dari IQ ya, IQ-nya. Nah, kemudian MK tolak gugatan iNews dan RCTI, YouTuber dan Netflix pastinya tak terdampak undang-undang penyiaran. Benar kalau menurut saya putusan MK ini benar gitu. Jadi dengan demikian nggak ada tanggung jawabnya kita di di YouTube dan Netflix ini, bukan konsepnya penyiaran. Itu mungkin tambahan dari saya. Baik, mungkin Bapak Ibu saya beri kesempatan atau mau ada ini dulu dari Prof, ada di sini dialognya dulu. Kalau nggak ada, mungkin saya beri kesempatan yang dari ini nih, dari Zoom. Apakah ada dari Zoom? Iya kayaknya. Ya, kalau demikian, kalau tidak ada, mungkin dari Pro mungkin sudah ada sekali lagi. Kalau ada yang mau respon atau menanggapi atau yang mendialogkan. Kalau tidak ada juga, maka dengan demikian kami serahkan ke Mas Adi untuk menutup ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Sukamto dan juga Bapak Yugianto yang telah memaparkan materi dalam workshop kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan juga ikut meramaikan dengan bertanya atas materi yang telah dipaparkan oleh para narasumber. Baiklah, kami selaku panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara kita pada hari ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan lembaga penyiaran telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti workshop yang telah kita laksanakan pada hari ini. Baiklah, saya mohon undur diri. Sungguh cantik matahari pagi yang menyinari bumi setiap hari. Semoga di kesempatan lain nanti kita semua dapat berjumpa lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.